Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di Hukum Bisnis. Oke, melanjutkan pertemuan sebelumnya di mana kita sudah bahas mengenai badan usaha non badan hukum. Nah, gilirannya kali ini kita akan membahas badan usaha yang berbadan hukum. Sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa jenis badan usaha yang berbadan hukum. Salah satunya yang paling dikenal di negeri ini adalah perseroan terbatas. Ini sangat umum sekali ya kita temui. Hampir semua badan usaha yang kita kenal sehari-hari memilih bentuk sebagai perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas itu apa? Akan kita bahas satu persatu ya. Oke, beberapa pertanyaan sudah terkumpul kepada saya, akan saya kupas secara tuntas. Pertama, apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas? Jadi perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dicatat ya undang-undangnya, mendefinisikan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Nah, dari penjelasan ayat tersebut, penjelasan bunyi dari ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas tadi, bisa dipahami bahwa PT adalah badan hukum yang terdapat persekutuan modal. Ya. Jadi yang membedakan PT dengan badan hukum yang lain adalah adanya perkumpulan modal. Jadi kita bisa pahami bahwa para pemegang saham, ya, selalu bahasanya PT itu cirinya adalah pemegang saham. Kenapa? Karena para pemegang saham ini berkumpul untuk melakukan yang namanya persekutuan modal, ya. Nah, modal-modal dasar yang dikumpulkan oleh para pemegang saham ini kita sebut nantinya adalah sebagai saham, karena terbagi seluruhnya dalam bentuk saham-saham itu ya. Jadi pengertiannya saham itu adalah modal-modal yang terbagi. Oke. Kemudian di dalam perseroan terbatas itu terdapat istilah organ, ya. Apa sih yang dimaksud dengan organ perseroan terbatas? Nah, ini sering ditanyakan kepada saya. Jadi kita pahami bahwa perseroan terbatas disebut sebagai badan hukum itu seolah-olah ia adalah fiksi dari bentuk manusia, ya. Sama seperti manusia secara alamiah yang punya tangan, punya kaki, ya, punya organ-organ tubuh untuk bergerak. Nah, PT juga demikian. PT itu di dalam terminologi hukum disebut sebagai reh person atau orang dalam pengertian hukum, ya, bukan orang dalam pengertian alamiah atau naturlah person, ya. Nah, disebut sebagai orang dalam pengertian hukum, makanya PT itu kita anggap dalam bahasa sederhana adalah bentuk fiksi dari manusia. Nah, kaki tangannya PT itu berupa satu, namanya rapat umum pemegang saham. Dua, namanya adalah direktur atau direksi kalau direkturnya lebih dari satu. Tiga, organ lainnya adalah komisaris atau dewan komisaris jika lebih dari satu. Nah, masing-masing organ ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, ya. Nah, rapat umum pemegang saham pertama adalah organ perseroan yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Karena di dalam rapat umum inilah para pemegang saham berkumpul menyatakan kehendaknya untuk mendirikan suatu perusahaan. Apa nama perusahaannya, berapa modal dasarnya, di mana domisilinya, apa maksud dan tujuan usahanya, gitu ya. Dan yang paling penting adalah siapa yang berhak menjadi direktur atau direksi dan siapa yang bertindak sebagai komisaris. Secara sederhana, direksi itu adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada pengurusan perseroan. Jadi dia adalah
organ yang menggerakkan perseroan, ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menjalankan perusahaan, bukan pemegang saham, tetapi direktur, ya. Direktur mengurusi kepentingan perseroan berdasarkan maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh para pemegang saham. Juga direktur mewakili perseroan baik secara internal maupun eksternal. Saya sebut eksternal adalah bertindak keluar, ya. Bukan hanya di dalam pengurusan perusahaan, tetapi dia bisa melakukan perikatan dengan pihak ketiga lainnya. Juga direktur bisa mewakili kepentingan perseroan terbatas di pengadilan. Lalu organ berikutnya adalah komisaris. Siapa sih komisaris itu? Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya suatu usaha ini, ya. Jadi siapa subjek yang diawasi oleh komisaris adalah direktur dan jajarannya, atau saya sebut para direksi, ya. Jadi tugas utama komisaris adalah mengontrol atau mengawasi supaya perusahaan ini tetap berjalan pada relnya, tidak melenceng. Karena bisa saja terjadi bahwa direktur ini melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya, atau tindakan-tindakan di luar apa yang sudah dicantumkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan terbatas tersebut. Jadi kalau direktur melakukan tindakan-tindakan melebihi kewenangannya, itu kita sebut sebagai ultra vires, ya. Nah, supaya direktur ini tidak bertindak sewenang-wenang atau over capacity, maka komisarislah yang bertugas untuk mengawasi dan mengingatkannya. Oke, sehingga dengan demikian sudah jelas bagi kita, ya, siapa pihak-pihak yang menjadi kaki tangan dari perseroan terbatas ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Pak, ada pengertian perseroan yang terbuka, gitu ya. Ada perseroan biasa. Apa sih perbedaan di antara keduanya, gitu ya? Biasanya ciri dari perseroan terbuka itu di belakang nama perseroan ada 3 huruf, ya, TBK, gitu ya. Nah, perseroan terbuka itu sendiri adalah perseroan yang melakukan penawaran saham. Jadi penawaran saham tersebut dibuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal. Artinya perseroan yang terbuka itu secara peraturan perundang-undangan dia harus memiliki minimal jumlah pemegang saham, ya, untuk bisa menawarkan sahamnya di pasar saham atau di bursa efek, ya. Tetapi kalau misalkan perusahaan terbatas itu adalah perusahaan yang sifatnya tertutup, itu biasanya tidak ada 3 huruf TTP, gitu ya, bukan seperti itu, tetapi hanya disebutkan nama perusahaan saja, tidak ada kata TBK-nya. Itu cirinya. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mendirikan perseroan terbatas? Nah, mendirikan perseroan terbatas itu pertama-tama harus dimulai dengan membuat suatu perjanjian, ya, di mana perjanjian di antara para pemegang saham ini dituangkan di dalam suatu akta otentik, ya, yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta berkaitan dengan hukum perjanjian. Nah, kalau ada PT asing, Pak, apakah boleh perjanjian itu dibuat dalam bahasa asing, gitu ya, kalau para pendirinya adalah orang-orang dari luar negeri? Ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bahwa akta yang dibuat harus dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang bisa dimengerti oleh orang Indonesia. Ingat, karena PT itu didirikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kewajibannya adalah harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Sekalipun nantinya boleh akta yang dibuat itu diterjemahkan ke dalam bahasa asing yang dimengerti oleh para pendiri lainnya atau pemegang saham dari luar negeri, ya. Kemudian di dalam akta itu harus dimuat
beberapa hal yang paling utama menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Satu, khususnya mengenai nama atau identitas lengkap dari para pemegang sahamnya, berkaitan dengan nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, pekerjaannya, kemudian kewarganegaraannya, penting ya, karena bisa saja perusahaan terbatas yang ada di Indonesia itu didirikan juga sebagian oleh orang asing. Dan juga identitas lengkap para direktur ya atau direksi, juga para dewan komisaris, dan rincian mengenai jumlah sahamnya ya, berapa jumlah modal yang di store, berapa modal yang ditempatkan ya. Seluruhan modal itu terbagi dalam berapa lembar saham misalnya, di mana masing-masing lembar saham itu mempunyai nominal berapa rupiah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga perlu ditulis mengenai nama perusahaannya itu apa, tempat kedudukannya ada di mana, dan maksud dan tujuan usaha dari perusahaan terbatas itu apa. Misalnya, maksud didirikan perusahaan itu bergerak di dalam usaha yang berkaitan dengan konstruksi, misalnya pembangunan gedung rumah tinggal untuk mereka yang bergerak di bidang pengembang perumahan misalnya, seperti itu ya. Nah, itu harus dijelaskan di dalam akta pendiriannya. Nah, kemudian apakah dengan dibuatnya akte di hadapan notaris sudah cukup untuk menyatakan sebuah perseroan terbatas sudah sah berdiri? Jawabannya belum. Ya. Karena akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris nantinya harus didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh putusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan pengajuan ini untuk memperoleh pengesahan itu harus didaftarkan melalui sistem administrasi badan hukum. Biasanya kalau Anda ingin mendirikan PT, Anda bisa menghubungi notaris, karena notaris adalah salah satu kepanjangan tangan ya dari pemerintah untuk membantu di dalam mendaftarkan perusahaan Anda, atau dia yang punya akses untuk melakukan entry data terhadap sistem administrasi badan hukum ya. Selanjutnya yang paling penting kita pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan modal dasar dari perseroan. Secara umum, perseroan itu mempunyai beberapa kategori berkaitan dengan modal, yaitu ada modal dasar, modal di store, dan modal yang ditempatkan. Nah, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa modal dasar PT itu terdiri atas seluruh nominal saham, baik itu yang sudah disetorkan ataupun yang belum ya. Jadi bahwa modal dasar perseroan adalah saham-saham dari para pendiri yang telah dikumpulkan gitu ya. Minimal berapa Pak modal dasar PT? Modal dasar PT minimal adalah sejumlah 50 juta rupiah ya. Atau pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih modal yang bisa ditempatkan ya untuk mendirikan suatu perusahaan. Jadi perlu dipahami bahwa untuk suatu perusahaan bisa berdiri, minimal modal dasar yang sudah disetorkan atau ditempatkan paling sedikit adalah 25% dari keseluruhan modal dasar yang ditetapkan oleh para pendiri perusahaan. Misalkan pada saat akte pendirian PT dibuat, para pemegang saham menyepakati bahwa modal dasar PT ditetapkan sebesar misalkan 100 juta. Maka berapa modal yang harus disetor oleh para pemegang saham adalah sebesar 25%-nya, yaitu 25 juta. Nah, nanti akan dibuktikan dengan bukti penyetoran modal ya. Bisa setelah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM,
perusahaan tersebut membuka rekening pribadi atas nama PT, ya, dan di dalam rekening tersebut sudah disetorkan sejumlah 25 juta sebagai modal minimal dari perusahaan terbatas tersebut untuk bisa beroperasi, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jika perusahaan berbentuk perseroan terbatas bekerjasama dengan pihak ketiga, di mana keduanya sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban sesuai perjanjian yang dibuat, ya. Kemudian ternyata di dalam perjalanannya perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya atau cedera janji, itu ya, wan prestasi. Apakah pihak ketiga bisa menggugat perusahaan tersebut supaya hak-haknya terpenuhi, ya? Nah, seperti yang di awal tadi saya bilang bahwa PT adalah badan hukum, ya, artinya dia bisa bertindak menggunakan atas namanya sendiri, yaitu atas nama PT-nya, bukan atas nama pribadi para pemegang sahamnya atau bukan atas nama pribadi direkturnya, tetapi menggunakan nama perusahaan terbatas itu sendiri. Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dan direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana yang dimaksud, ya. Sehingga pasal 97-nya menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, ya. Di mana di dalam menjalankan pengurusan itu wajib dilandasi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Sepanjang direksi bertanggung jawab terhadap kewenangannya atau tidak melebihi daripada apa yang sudah disebutkan sebagai wewenangnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, maka pihak ketiga bisa menggugat perseroan terbatas tersebut, ya. Dan berapa besar tanggung jawabnya adalah sejumlah modal atau kekayaan yang dimiliki dari perseroan terbatas tersebut, ya. Tetapi jika direksi bertanggung jawab melebihi dari apa yang menjadi wewenangnya, maka direksi tersebut bisa dituntut untuk bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Nah, prinsip ini dikenal dengan prinsip ultra vires. Artinya, direksi harus berhati-hati. Dalam menjalankan kepengurusannya, dia tidak boleh melebihi apa yang menjadi kewenangannya, karena itu akan berdampak pada tanggung jawab secara pribadi ke harta yang dimilikinya, ya. Oke. Jadi sebagai sebuah fiksi dari orang, ya, atau subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban, maka perseroan terbatas juga bisa menggugat dan digugat di pengadilan. Namun sekali lagi bahwa perseroan terbatas itu adalah sebuah fiksi dari orang, maka dia tidak bisa bertindak secara sendiri, secara otomatis, tetapi dia diwakili oleh para pengurusnya. Dalam hal ini adalah direktur atau jajaran direksinya. Nah, itu yang bisa dipahami dari perseroan terbatas. Oke, sementara itu dulu yang sedikit yang bisa kita pahami mengenai perseroan terbatas. Lebih lanjut Anda bisa pelajari nanti dari bahan-bahan perkuliahan yang lainnya. Sampai di sini silakan ajukan pertanyaan Anda bagi hal-hal yang masih Anda belum mengerti, atau Anda yang punya pengalaman atau yang sudah pernah punya perusahaan terbatas, atau mungkin yang sudah bekerja di salah satu perusahaan terbatas. Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana perseroan terbatas itu, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom diskusi dan akan kita diskusikan bersama-sama. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.